Nate. Nate. Sayang, tolong aku. Lepaskan, gak ada gunanya. 6 tahun menikah, 0 prestasi. Menyetir aja gak becus. Kalau Nate kenapa-kenapa, kamu yang bertanggung jawab. Nate. Nate. Nate, kamu tidak APA? Cepat pergi. Sayang, tolong aku. Sekarang, sang Raja Pop Cina, Shaun Lat. Di kehidupan lalu, aku bintang papan atas. Yang selalu jadi sorotan, hijab pernah glamour. Tapi cinta tak kunjung datang. Terlahir kembali di dunia ini, kupikir akhirnya dapat cinta, ku tinggalkan karir. TAPI Maledikianity. Jika ada kesempatan lagi, Aku. apa aku terlahir kembali lagi? Kembali ke hari pernikahanku 6 tahun lalu. Apakah Anda menerima Shaun Lat sebagai suami? Aku menolak. Aku tak mau sia-siakan masa mudaku. Untuk orang gagal seperti... Irene pergi. Semua pulanglah. Pengantinnya kabur, tak ada acara pernikahan. Semua pulang saja. Menyedihkan. Kalau dia tak mau nikah, aku yang... Sylvia, kamu. Apa? Meremehkanku? Halo, Nona Clayton. Sayang. Kau sendiri sudah membuatku jadi bintang internasional, mengubah Starlink jadi kerajaan bisnis global. Kamu sudah mendirikan perusahaan hiburan terbesar di dunia. Di luar negeri, Star Glory. Drama barumu masih dalam proses casting. Santai saja, jangan terlalu tegang. Tadi malam, kamu diam-diam kebar lagi untuk manggung? Papa, kamu otak di balik CEO triliuner itu. Kalau mau menyanyi, suruh mama buatkan konser besar. Baiklah sayang, jangan khawatirkan aku. Bar itu tempat kita pertama kali bertemu. Semua pelanggannya teman lama. Kalian istirahat di lounge VIP lantai atas. Aku agak lapar. Aku ambil makanan dulu dari prasmanan. Sebentar lagi aku menyusul. Papa, beri ciuman dong. Nanti ada kejutan untukmu. Oak, terima kasih, putriku tersayang. Dah, Papa. Sampai jumpa. Irene, kenapa kamu melamun? Mungkin hanya halusinasi. Si Pekandang Shaun Lat tidak mungkin ada di Hotel Cesar. Tempat ini terlalu eksklusif. Aku hanya overthinking. Dari lulusan jurusan musik kita, Irene menikah dengan yang terbaik. Dengan dukungan Tuan Muda Lat 6 tahun ini, penggemarnya mencapai jutaan. Sekarang kontrak dengan Starlink, label internasional. Popularitasnya tak terbatas sekarang. Starlink didukung oleh Hambaharu Industry Music, Sang Godfather Industry. Kalau dia buatkan 2 lagu hits, Irene akan menyusul CEO Starlink Sylvia Clayton, menguasai Greatsia, jadi diva dunia. Starlink bangkit dari biasa-biasa, menjadi label kelas dunia. Semua berkat sang Godfather baru.
Kalau bisa terhubung dengannya, Ayo, semuanya, bersulang untuk Iren. Shanlad, tanpa beban sepertimu, aku Iren Lyle akan jadi superstar paling cemerlang. Masa depan tak terbatas. Ngomong-ngomong, 6 tahun ini, ada yang masih kontak dengan Shanlad? Kulihat dia menyanyi di bar. Pakai gitar, miris sekali, berantakan banget. Lihat, tanpa aku, keadaannya makin buruk. Meski ada kesempatan kedua, dia tetap tak bisa dibantu. Untung Irene batalkan pernikahan sebelum buang waktu lagi. Kalau tidak, Shanlad akan menyeretnya jadi istri lusuh. Benar. Tuan Muda Lat adalah penerus. Care John Ladd Corporation. Sampah seperti Shanlad, tak bisa dibandingkan. Bergosip di belakang orang, membuatmu sama brengseknya. Shanlad, dia kok di sini? Shanlad? 6 tahun lulus. Masih melarat? Reganya sama. Tapi kau tak berharga dibanding Nate Lat. Tak kusangka yang dikontrak adalah kamu. Saya pa lagi? Kira dirimu pantas? Shanlad, kukira kelahiran kedua akan membuatmu sukses. Minimal tak gagal lagi, tapi kau tetap malas dan menyedihkan. Shanlad. Ini hotel mewah. Berpakaian seperti penjemis? Apa? Keluarga kelaparan lagi? Mau aku ambilkan bungkus makanan? Sisa makanan mungkin membantu keluargamu. Aku memang lapar. Rasanya cukup enak. Dia benar-benar datang mengemis. Syukurlah di hidup ini, aku pilih dengan bijak. Nate tak seperti kamu. Dalam 5 tahun, dia jadikan aku penyanyi media dengan jutaan pengikut. Sekarang, aku bahkan mendapat kesempatan untuk kontrak dengan Starlig, agensi hiburan kilas dunia. Di kehidupan sebelumnya, aku menahan diri karena sudah terlalu sering melihat saling tikung di dunia hiburan. Aku tak mau kau terjebak di lingkungan beracun itu. Tapi kau anggap itu kelemahan. Mengandalkan orang lain, kesuksesan kecil ini bikin kau sombong? Irene Lyle. Aku bersyukur. Takdir memberiku kesempatan lagi untuk melihat semuanya dengan jernih. Aku sudah selesai. Lanjutkan saja kalian. Shanlad kau. Shanlad. Haha, ini hari perayaan besar Iren. Buru-buru pergi kenapa? Tamu harus merasa dihormati. Anjing liar pon. Pantas dapat tulang sebelum pergi. Ayah di mana? Seharusnya sudah datang. Ayah akan segera muncul. Hadiah apa yang kamu siapkan untuk ayah? Aku menabung uang saku selama 5 tahun. Ku beli gitar ini di lelang. Ini gitar spesial buatan Jimmy Page. Dibuat Kamu yang terbaik. Ayah pasti senang melihatnya. Ya. Bawa ke ruang resepsi. Siap, Pak. Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak beritahu akan datang. Aku ingin memberi kejutan. Tuan Lat sangat romantis. Iren sangat beruntung. Satu calon diva pop. Satu lagi Sylvie Covergen. Pasangan yang sempurna. Tidak seperti orang lain. 6 tahun berlalu. Tapi kamu masih nyanyi di bar. Memalukan. Omong-omong, Tuan Lat, hari ini hari penting Iren. Hadiah apa untuk Iren? Aku gunakan Connect untuk menemukan orang di balik CEO Starlig, yang juga raja musik terselubung. Termasuk studionya, Calliope, manajer studionya, akan segera datang untuk menghubungkan kita dan membuat album penuh untuk Iren. Terima kasih, sayang. Raja musik ini sangat misterius. Luar biasa Tuan Lat bisa menemukannya. Bahkan satu lagu darinya cukup membuat Iren terkenal. Apalagi satu album penuh. Iren pasti jadi bintang internasional. Reputasi Studio Calliope sudah sebesar itu?
Leo tidak mengecewakan. Bagaimana denganmu? Aku penasaran. Kalau kamu datang, hadiah apa untuk Irene, atau cuma mau makan gratis? Mengapa aku harus memberi hadiah? Lagipula aku belum berbuat apa-apa. Ini sudah berkah besar. Jika tidak, kau takkan bergabung dengan Star League. Camus. Sombong sekali. Mencegah Irene masuk Star League? Kau pikir kau CEO Star League? Berbicara denganmu percuma. Aku tak mau menjelaskan lagi. Kakap. Aku tak perlu berpura-pura di hadapanmu, Irene Lyle. Menghormati masa lalu kita. Aku takkan halangi kau bergabung dengan Star League, tapi jika terus menggangguku... Sean Ladd, aku muak dengan sikapmu. Kau hanyalah semut kecil. Tapi bersikap seolah menguasai segalanya. Seperti sudah punya semua jawaban. APA, kau pikir kaulah raja musik di balik Star League? Sean Ladd, tahu kenapa kita tak punya anak? Selama 6 tahun pernikahan kita dulu, bahkan 1 pun? Sebenarnya, aku pernah hamil tak direncanakan. Tapi kegegurkan. Karena kau sampah tak berguna. Orang sepertimu tak layak punya anak. Kau. APA, kau merah? Kau bilang bisa mempengaruhi tanda tanganku, ayolah. Mari lihat kemampuan. Irene Lyle, jangan memaksaku. Bagaimana jika kulakukan? Kau bisa apa? Kau ingin hentikan aku menandatangani? Kau pikir Starlight milikmu? Benar, Starlight milikku. Sylvia Clayton, CEO Starlight. Istriku. APA. Nona Clayton dari Starlight telah menyiapkan Hadiah untuk TN Lat. Silakan terima, TN Lat. Dia pakai outfit itu. Dia cuma melayani di Hotel Cesar Grand, tepatnya di suite penthouse, yang bisa naik ke lantai atas. Pasti orang-orang penting. Jangan-jangan CEO Starlight ada di sini? Apa Anda Tuan Ladi? Tolong tanda tangan di sini. Ini gitar buatan langsung, maestro musik Inggris Jimmy Page. Cuma ada satu di dunia. Harganya lebih dari $2 juta. Hadiah semahal ini, jangan-jangan. CEO Starlight, istri Sean Ladd? Arya si kecil itu, mungkin habisin semua tabungan beberapa tahun terakhir. Pilihanku di hidup ini tidak salah. Tunggu dulu, siapa bilang gitar ini untuk Sean Ladd? Menurutku, ini untuk Nate Ladd, sang tuan muda. Coba pikir baik-baik, Sean Ladd cuma penyanyi kafe. CEO Starlight, orang penting bernilai triliunan. Jadi, dua orang ini mustahil berhubungan. Apalagi jadi istrinya. Benar. Katanya, setelah Irene pergi 6 tahun lalu, Sean Ladd cuma asal cari penyanyi kafe lalu menikah. Sean Ladd, jangan bilang penyanyi kafe itu adalah CEO Starlight. Oh, aku paham. CEO Starlight datang langsung hari ini untuk kontrak Irene di hotel. Tentu karena dia sangat dihargai. Sekarang Tuan Muda Ladd hadiah. Dia khusus kirim hadiah ini sebagai terima kasih untuk Irene, calon ratu industri musik. Sean Ladd tak kesangka. Kau jadi tak tahu malu. Sayang, karena CEO Starlight khusus kirim ini, cepatlah tanda tangan. Tuan Muda Ladi. Hari ini kau numpang nama Irene. Lebih baik jangan tanda tangan. Ini hasil cherry paya. Arya mengumpulkan tabungannya. Kalau nama di kwitansi, bukan namaku. Karirmu tamat di sini. Tama? Sean Ladd, Turan Ajar. Aku ingin lihat. Bagaimanakah penyanyi kafe bisa mengakhiri karir Irene. Jangan. Demi hubungkan kita dulu. Akan kuberi kesempatan. Kembalikan gitarnya. Aku bisa pura-pura lupa. Atau kau akan menyesal. Menyesal? Justru kau yang harusnya menyesal. Aku akan kontrak dengan Starlight. Suamiku bahkan sudah cari produser top Starlight buatku. Di hadapan ini takdir kejamilan. Sedangkan kau tetap sampah masyarakat. Takkan pernah mengkol kepermukaan. Kontrak dengan Starlight. Jaitmani producer. Top mereka menulis lagu. Hah.
Sayang sudah rencanakan segalanya, tapi tak tahu harus menjilat siapa. Tak paham siapa sebenarnya mereka. Maksudmu apa? Maksudku. Bansako. Tadi kau mau bilang, kau mogul musik di balik Star League? Lihat cermin dulu. Kau pantas? Sean Ladd. Pertanyaannya menyamar sebagai suami CEO Star League. Sekarang demi gitar. Kau pura-pura jadi mogul? Kau benar-benar tak tahu malu. Aku tak perlu berpura-pura. Karako Matimation Berbohong. Untuk jaga gengsi menyedihkanmu. Persis seperti anjing. Anak kecil, bukannya kau penyanyi bar? Nyanikan, Conquest, un tutu. Aku bayar 10 000 per baris. Tuan Muda, Lad Mimang Yago Bersenang-senang. Shaun Ladd. Ini bisa mengubah hidupmu. Jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Bagi Tuan Muda Lu Finghe, 10,000 yuan. Hanya recehan saja. Shaun Ladd, jangan lewatkan kesempatan ini. Mimpi saja. Apa? Pura-pura mulia atau mau minta uang lagi? Astaga. 2 koper ini digabungkan. Pasti berisi 2 juta. Kau datang hari ini untuk menguangkan masa lalumu dengan Irene. Bukan? Aku akan menurut. Bagaimana itu? Pua? Tuke? Sudah cukup? 2 juta ada di sini. Berlutu dan Nyanikan, Konke. Semua ini jadi milikmu. Sean Ladd. Orang harus tahu batas diri. 2 juta ini bisa membantumu. Seumur hidup. Harga diri datang setelah. Jaminan finansial. 2 juta tak berarti bagi. Pecundang menyedihkan tak bisa menangkap isyarat. Masih mau sok jagoan? Gitarku. Jadi kau mau gitar ini? Haha. Baiklah. Kenapa ayah belum datang? Aku akan cari dia. Hei, Jagaria. Antar dia ke ayahnya. Ya. Gitar yang bagus. Sayang sekali jika rusak. APA yang kalaikukan. Sekarang apa? Berhenti. Gitar ini dari CEO Star League. Bernyanyi untuk kami. Dan mungkin kuizinkan kau menyimpannya. Tolak. Akan kuhancurkan sekarang. Kau tidak akan. Jangan. Aku akan menyanyi. Nah begitu dong. Aku bisa menyanyi. TAPI kau sanggup menerimanya? Tunggu. Jika kau menyanyikan konke, kau harusnya tidak berdiri. Berlutut sambil menyanyi. Berlutu? Tetap di bawah dan menyanyi. Berlutut Damanyani. Apa lagi yang kau tunggu? Berlutut dan menyanyi. Irene Lyle. Mengapa kau berteriak-teriak? Atas nama ikatan masa lalu kita, aku sudah terlalu lama menahan sikapmu, memberimu kesempatan berulang kali. Tapi kau terus melewati batas. Agrees if Tampa henti. Aku akan memperjelas. Jika ku nyanyikan lagu ini, karirmu dan perusahaannya akan hancur berantakan. Berani kau mengancamku? Mari kita lihat trik APA yang kau punya untuk menghancurkan masa depan kau. Sekarang aku berubah pikiran. Karena kau sangat mencintai gitar ini, akan kuhancurkan sampai hancur. Kau tidak akan berani. Nona Clayton yang memberikannya. Perhatikan aku melakukannya. Jangan. Irene Lyle. ayah. Papa. Nona Arya, tunggu. Ini cuma gitar tak bernilai. Jangan teriak padaku. Lagipula. Gitar ini hadiah CEO Star League untuk Nate. Aku hancurkan semaunya. Irene Lyle. Sebesar apapun kau ragukan hinakan aku, biarkan demi kinangan lama. Tapi hari ini,
kau sudah keterlaluan. Hancurkan hadiah Arya untukku. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang. Bukan Kuma Great Sia. Bahkan, semua label rekaman di dunia akan menandatanganimu. Sudahlah. Kau sungguh menakutkanku. Tidakkah kata, suamiku punya Lat Media Group, yang jadi label rekaman? Lat Media Group. Setelah hari ini, akan lenyap dari industri ini. Hancurkan Lat Media Group, cuma dengan gitar rusak. Dan si pecundang? Mari kita lihat, caramu mewujudkannya. APA yang kau lakukan. APA. Hentikan ini. Papa. Ini anak siapa? Apa yang kau lakukan di sini? Pergi. Aku cari papa. Papamu tak ada di sini. Keluarlah. Tunggu. Lihat. Pelayan di belakangnya itu, khusus melayani VIP. Anak ini orang penting. Dek, siapa papamu? Siapa namanya? Papaku Soundlat. APA. Aku cari papa. Di mana dia? Arya. Papa. Pak, Nona Clayton minta antar Nona. Tugas selesai. Kembali ke layanan VIP. Terima kasih. Arya, kenapa ada di sini? Kau tak naik ke atas. Arya rindu padamu. APA. Dia putri Nona Claytoni, dan memanggil Soundlat Papa. Mungkinkah, apa dia benar suami CEO Starlight? Kita seront suami, CEO Starlight. Kita Tama. Kita hancur. Ini hadiahku untuk papa. APA, ini memang untuk Soundlat? Siapa yang berat maju sekarang? Minta maaf pada papa. Dia, Irene Lyle yang menyuruh kami. Dia memaksa kami. Dia menghancurkan gitarnya. Benar. Tepat sekali. Aku tak ada hubungannya. Kami hanya datang untuk penandatanganan kontrak. Minta maaf. Ini konyol. Soundlat parenti membodohi orang. Sekarang kau bohongi diri sendiri? Bohong. Benar, semua palsu. Kau pikir, menyewa penipu untuk mendukung bisa menipu orang? Kau hanya cari perhatianku, untuk pamer kesuksesanmu, membuatku menyesal pergi, menyedihkan. Benar. Kalau dia benar suami CEO Starlight, kenapa kerja di bar? Jangan bilang. Ini demi tujuan mulia. Hahaha. Terjebak kebohongan Soundlat. Sayang. Tak kusangka Soundlat bisa serendah ini. Terlalu tak mampu. Pakai trik murahan begini. Cuma ingin jaga gengsi. Sampai melibatkan penipu. Aku bicara jujur. Arya, kemarilah. Kita dulu sekelas. Aku senang bertemu lagi. Tapi ternyata, kau jadi sosok tak tahu malu, yang suka nyari koneksi. Tempat ini membuatku jijik. Kau. Ayo pergi, Arya. Benar atau tidaknya aku? Segera kau akan tahu. Hentikan mereka. Nona Clayton. Tuan Lat sudah menandatangani paketnya. Siapa Lunat Lad? Ini buruk. Arya dan Sound dalam masalah. Kumpulkan semua pengawal. Ayo pergi. Baik. Lepaskan ayah. Dasar anak nakal, jangan macam-macam. Berani kau tipu kami dengan SI pekandeng ini. Kau juga jangan berpikir bisa kabur. Lepaskan Arya. Irene Lyle. APA maumu? APA mauku? Soundlat. Kau dan SI penipu silik ini, berpura-pura jadi suami dan anak. CEO Starlight, di acara penandatanganan, berani-beraninya kau tanya mauku. Aku bukan penipu, ibuku CEO Starlight. Bukan penipu, kenapa buru-buru mau pergi? Iya, ini bukti kau kabur dari kejahatanmu. Irene benar. Soundlat, kau sampai masyarakat. Kau sudah mempermainkan kami. Jika kami lepaskan dia, harga diri kami jadi apa? Kita harus berikan dia pelajaran. Benar. Kami tak bisa biarkan dia lolos begini saja. Ayah, jangan pukul ayah. Arya. Jangan mendekat, Arya. Arya. Dasar pelajaran, tak kukira kau sisya sekali. Aku tak tahu APA yang Soundlat. Berikan sampai kau segigih ini. Lucy.
Kunci si brengsek kecil ini di ruangan. Kami akan urus dia saat Nona Clayton tiba. Baik. Lepaskan tangan kotormu dariku. Jangan sentuh Arya. Tac Berguna. Sekarang kau takut terlambat. Sampah harusnya di tempat sampah. Tampa exclusif Begini Bucan Tukmu. Kunci binatang kecil ini untukku. Ayah, tolong Arya. Arya punya asma. Cepat lepaskan dia. Aku punya pilnya. Lepaskan aku. Lepaskan. Arya, Ayah, aku tidak bisa bernapas. Jangan takut, Arya. Ayah sudah punya obatnya. Ini akan segera berakhir. Jadi anak baik, Arya. minum obatnya sekarang. Pile cul. Sean Ladd, 6 tahun kau tak capai apa-apa. Tapi aktingmu makin mahir. Sayang sekali tidak jadi aktor. Jadi ini semua hanya sandiwara. Kami hampir terkecoh aktingnya. Dazar Binatang. Berikan pil itu. Berikan. Pilnya. Tidak. Sean Ladd, mari lihat berapa lama kau bisa bertahan dengan sandiwara itu. Tolong aku, kumohon. Aku benar-benar meminta. Seseorang tolong ke atap sekarang. Carry Sylvia Clayton dan bawa ke sini. Aku, Shaun Ladd, akan mengubahnya menjadi bintang internasional kelas dunia. Menciptakan bintang besar berikutnya? Kau seharusnya khawatir menghadapi Kemara en Nona Clayton. Lucy, bawa gadis gadungan ini, dan kunci di ruang pribadi. Aku. Lucy, aku, Irene Lyle, bertanggung jawab penuh. Ini bukan urusanmu. Lucy, suamimu baru di PHK ya? Aku bisa carikan kerja di Lat Media Group. Terima kasih, Irene. Pisac America. Tidak. Jean Gant. serahkan dia padaku. Kembalikan dia. Lihat itu, ini kekuatan sebenarnya. Apa yang kau lakukan? Hanya akting menyedihkan. Tak satu pun dari kalian bisa pergi hari ini. Berani mencoreng. Reputasi CEO Starlight? Kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Ini masalah hidup dan mati. Jika sesuatu terjadi pada Arya, akan kutuntut nyawa. Lucy. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Arya. Arya. Nona Clayton, tak kusangka kau datang untuk acara penandatangananku. Nona Clayton. Bawa dia ke rumah sakit. Ya. Nona Clayton. Dia cuma pura-pura sakit. Sebenarnya dia sehat. Nona Clayton. Saya Nate Ladd dari Ladd Corporation, suami Irene. Ini kartu nama saya. Nona Clayton. Gitar pemberian tiba dengan selamat. Tapi sampah ini menghancurkannya. Tepat sekali. Shaun Ladd merusaknya. Kami menyaksikannya. Gitar bagus. Sayang sekali. Penodaan total. Nona Clayton. Hukum dia. Panjarakan Semuridep. Nona Clayton. Kau terlalu dermawan. Hadiah mewah seperti ini. Nona Clayton. Kenapa pukul saya? Kau salah. Nona Clayton. Kenapa tampar saya? Kenapa? Ko inakan suamiku, gangu anaku. Berani tanya kenapa kupukul? Semuayang mangina suamiku hari ini. Dan putri akan menghadapi murka. Kau anggap pecundang ini suamimu? Pasti ada kesalahpahaman. Benar?
Beberapa hari lalu di bar, kulihat Sean Ladd jadi penyanyi hiburan. Bagaimana mungkin dia suamimu? Benar. Kata dalam tempurung, kau kira Shaun sama dangkalnya, dan sombong sepertimu? Penyanyi kelas 3 yang beruntung, dapat kontrak Starlight Records, bahkan jika kau jadi diva, atau superstar di hadapan bakat Shaun, kau tetap serangga kecil di bawah langit. Irene. Tidak. Ini mustahil. Tidak mungkin. Shaun Ladd. Mengapa tak kau beri? Soal identitas aslimu, kau ingin melihatku dipermalukan. Ini balas dendamu. Bagaimana kau tiga? Aku tak sembunyikan identitas. Sejak awal, aku selalu terbuka. Kau terbuai Kailan. Mengira jutaan fansmu. Memberai hak untuk merendan. Kontrak Starlight MU. Izin untuk menghina. Pernikahan kaya raya. Alasan untuk sombong. Kejayaan selesai kini. Nyatanya, kau selama ini hanya parasit yang mengisap keringat orang. Irene. Apa yang lucu? Berhenti berpura-pura mulia. Kau tidak lebih baik dariku. Kau bahkan lebih menjijikkan. Aku ini perempuan. Mengandalkan pria itu wajar. Tapi kau hanya pria yang hidup mengisap wanita. Berani-beraninya kau menggurui di sini? Kau tak pantas melihatku. Dia tidak seperti. Justru sebaliknya. Aku mengandalkan Shaun. Kau yang mengandalkan dia. Siapa sangka? CEO Starlight. Mau berbohong untuk si pecundang? Semua tahu kesuksesan Starlight berasal dari raja musik di belakangnya. Apa hubungan si pecundang ini dengan itu? Dazar buta. Shaun itu. Tak perlu piuan waktu dengannya. Iren Lail, sudah kuberi kesempatan. Kau tak pernah menghargai. Hari ini kimomken, Starlight tak akan tanda tangani artis. Berperilaku amoral seperti ini, dan kau, Ladd Media, akan masuk daftar hitam industri. Go. Daftar hitamkan aku? Dengan Starlight Group kecilmu? Bagaimana Starlight bisa berubah dari perusahaan kelas 3 menjadi raksasa hiburan internasional ini? Kamu bisa naik jabatan berkat dukungan sang raja musik. Saya dapat kabar bahwa Perwakilan Calliope Workshop, agency sans raja musique. segera tiba di sini Mereka datang. untuk atur pertemuan saya dengannya. Apapun yang Starlight tawarkan, Ladd Corporation akan bayar 10 kali lipat. Dengan dukungan sang raja musik, Starlight sekalipun tak bisa hancurkan Ladd Media. Benar. Sumber daya, Tuan Muda Ladd. Dengan campur tangan sang raja musik, Ladd Corporation akan kalahkan Starlight. Irene, tadi kamu bilang, cari kerja untuk suamiku. Tawarannya masih berlaku. Shaun Ladd, Sylvia Clayton. Karena kalian mau membakar jembatan, kita akan bertarung sampai akhir. Mari kita lihat apakah kalian benar. Punya kekuatan untuk tekan kami, dan tutup Ladd Media. Bakat tak bisa dihancurkan modal. Dari mulutmu, itu lucu sekali. Lucu? Tertawa selagi masih bisa, senyummu tak akan lama lagi. Ladd Media akan segera bermitra dengan Calliope Workshop. Mari lihat siapa berani klaim bisa tekan Ladd Corporation. Maaf, TN, Ladd. Macet parah. Saya agak terlambat. Tien Patel, Anda terlalu baik. Sebagai manajer, Calliope Studio. Pasti sangat sibuk. Kehadiran Anda hari ini sungguh suatu kehormatan. Ini Max Patel dari Calliope. Saya pernah lihat dia di TV. Calliope Studio berada di bawah raksasa industri musik. Fast Tuan Muda Ladi, koneksinya tak pernah mendatangkan Ali Zikelas secara mendadak. Ini pasti Nyonya Ladd Irene Lüle. Kabarnya Anda mau kontrak dengan Starlight. Saya bawa hadiah kecil. Patek Philippe, nilainya minimal 5 juta. Hanya direktur Calliope Studio yang bisa selewat ini. Maaf,
Tian Patel. Tapi saya Tidak bisa menerima ini. Ada APA? tidak suka jamnya. NN Lyle? Mungkin terlalu murahan? Bukan itu. Tian Patel, Anda salah paham. Sebenarnya, dia membatalkan kontrak saya. Bahkan, masuk daftar hitam Lat Corp selamanya. Anda. Apakah kau? Siapa kau ini? Berani memblokir Nona Lyle dan grup Media Lat. Kau tidak pantas. Dia suami. Dan aku, CEO grup Starlink. Sylvia Clayton. Ah, CEO Lee dari Starlink. Suatu kehormatan. Tapi grup Media Lat sudah kontrak dengan studio Calliope. Perjanjian kami mengikat. Bahkan grup Starlink tak bisa memblokir mereka. Nona Clayton, lebih baik hentikan hayalan ini. Kesuksesan Starlink berasal dari pengaruh. Industrie Studio Calliope. Studio yang didirikan. Produisez Legendary. Pembentuk industri musik. Dia pernah membangun Starlink. Dan bisa melakukannya lagi. Nona Lyle. Saya sudah sepakat dengan Tuan Lat. Kepala studio kami akan membuat album khusus yang disesuaikan untukmu. Menjadikanmu diva berikutnya. Dan mungkin bintang internasional. Terima kasih Tuan Patel, Sean Ladd, Sylvia Clayton. Bukannya tadi kau mengancam akan membatalkanku dan grup Media Lat? Mengapa tidak? Ulangi ancaman itu sekarang. Tak ada yang boleh sentuh artis studio Calliope. Pemblokiran tidak diizinkan. Industri musik. Seharusnya dipimpin seni, bukan kepentingan korporat. Suami. Kamu kenal pria ini? Dia hanya gigolo. Tentu saja dia tak kenal orang penting seperti TN Patel. Tepat sekali. Bahkan dengan koneksi Nate. Butuh usaha besar untuk menggabungi Tian Patel. Orang tak berguna seperti, kalau bukan karena keberuntungan. Kurir kamu takkan pernah temui Tian Patel seumur hidup. Nona Clayton. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Max Patel. Meski hanya Wakil GM Calliope Studio. saya yang mengatur semua urusan studio. Lalu? Nona Clayton juga bermusik, kan? Kini bahkan jadi Diva Internasional. Aku penasaran, Nona Clayton, apakah punya waktu malam ini untuk datang ke kamarku, bahas seni bersama? Apa katamu? Beraninya kamu. Aku selalu berani. Nona Clayton, jika bukan untukmu, pikirkan juga Starlink, kan? Jangan sampai kerja kerasmu hangus begitu saja, bukan? Keluar dari Calliope Studio. Starlight bukan APA. Tak peduli kau sudah menikah atau sudah dengan si pecundang ini bertahun-tahun, aku sudah cukup menghormatimu. Jangan cari masalah. Camus. Suami. Jangan kotorkan tanganmu. Berani mengingini wanita Soundlat? Kau cari mati. Kakamataku. Kacamataku hilang. Tuan Patel. Apa Bapak baik-baik saja? Tuan Patel, kacamata bapak. Kau. Berani-beraninya kau memukulku. Sylvia Clayton, dengarkan baik-baik. Kau dan Starlink akan hancur. Calliope Studio milikku. Mulai hari ini, akan menghentikan semua kerjasama dengan Starlink Group. Sean Ladd, nasibmu sudah tamat. Berani melawan Tuan Patel. Kukira, kau akhirnya dapat kesempatan dengan mendekati CEO Starlink, tapi ternyata kau bahkan tak bisa memanfaatkan kesempatan ini yang diberikan pada Wakil manajer rendahan. Berani menentukan urusan Calliope Studio. Bisnis. Dengan Starlink. Wakil manajer rendahan. Konyol. Aku wakil presiden Calliope Studio. Dengan koneksiku ke Raja Musik. Membatalkan kontrak hanya perlu satu telepon. Jadi maksudmu, kau dekat dengan Raja Musik itu? Tentu saja. Ini nomor telepon. Sang Raja Musik. Satu telepon dariku akan menentukan nasib Starlink. Ini tidak mungkin. Nomor legendaris. Raja musik itu? Omong kosong.
Orang seperti Max Patel tidak akan berbohong dengan nomor telepon. Kesombongan mendahului kehancuran. Sean Ladd Menjira punya CEO Starlink sebagai istri, membuatnya kebal, menyedihkan. Boka. Aku kasih pilihan. Merangkak lewat selangkanganku. Mungkin aku tidak akan telepon orang ini. Atau, Kalau terlalu sombong, suruh istrimu yang lakukan. Jika CEO Starlink merangkak hari ini, kami akan pura-pura. Semua ini tidak pernah terjadi. Tuan Patel, sangat murah hati. Kita terlalu mengampuni mereka. Jadi, bocah, dua pilihan. sudah memutuskan? Pilih sekarang. Benar. Siapa yang merangkak? Cepat putuskan. Persetan pilihanmu. Tuan Patel. Kau dan grup Starlink sialan sudah tamat. Silakan. Telepon SI, Raja Musik Palsamo. Starlink tak butuh ampun. Aku mendukung suami. Kenapa tidak? Kau telepon? Jangan-jangan nomornya palsu? Tidak bisa hubungi raja musikmu? Tuan Patel. Ini mustahil. Aku akan telepon sekarang. Kau mati. Ingat kata-kataku. Ponsel Sean Ladd, kenapa bunyi sekering? Kebetulan banget. Mungkinkah dia orangnya? Bos. Pak, perusahaan media di CCT minta kamu produksi album untuk penyanyi wanita. Ngomong-ngomong, penyanyi ini baru kontrak dengan Starlink hari ini. Dia sudah seperti keluarga. Bawahan Mew, sedap Scan. Ngapain tanya saya? Ada apa ini? Siapa berani ganggu bos? Cari mati. Ada perkembangan? Sudah tersambung? Mungkinkah? Apakah nomor itu palsu? Kamu kira semua orang nganggur seperti kamu siap 24 jam? Bos lagi sibuk. Mungkin dia Lagi nelpon lain. Sekarang. Aku coba lagi. Coba terus. Apa yang terjadi? Pak Patel, ada masalah APA? HP bos mati. Baterai habis? Atau diblokir? Koneksimu ternyata nggak terlalu kuat. kamu. Ngawur. Karena tidak bisa hubungi. Biar aku coba telepon sendiri. Bos. Saya ini pasti ada kesalahan. Biar saya jelaskan. Cia, satu kesempatan. Datang ke Cesar Hotel dalam 3 menit. Untuk jelaskan. Kalau tidak, Calliope Studio akan dibubarkan. Sial. Akan kulihat nanti. Siapa si bodoh yang bikin marah bos sampai segitu? Apa aku dengar benar? Sean Ladd bilang, dia mau tutup Calliope Studio? Dia pikir dia siapa? Bapak baptis musik? Sok jagoan. Pak Patel. Sean Ladd, Leo Stone yang dia sebut itu siapa? Leo Stone itu, manajer umum Calliope Studio. Apa? Manajer umum Calliope Studio, ini. Kalian nggak paham? Posisi manajer umum Calliope Studio itu seberapa penting? Calliope Studio kita. Bukan. Harusnya seluruh industri musik Tiongkok. Bahkan industri musik global. Satu-satunya yang pernah ketemu Bapak Baptis musik. Mau urus Starlight. Mungkin susah. Tapi Pak Stone beda. Gak usah telepon pun bisa. Cuma perlu satu kata, perusahaan hiburan global. Langsung hancurkan Starlink. Sekuat itu? Orang bebal ini berani panggil nama Pak Stone. Bahkan ancam tutup Calliope Studio, nggak perlu bos turun tangan. Cukup kasih tahu Pak Stone.
Kabar ini Starlight. enggak akan sampai besok. Bersiaplah mati. Hey, Max. Ada apa? PAK Stone. Ada orang yang pura-pura jadi bos. Ngomongnya kasar. Mau menghancurkan kita. Calliope Studio. L'Agi di Mana? Hotel Caesar. Iya, itu dia. Dasar brengsek yang bikin aku dimarahin. Aku segera ke sana. T'as on dia d'ici tu. Akan kubuat dia tanggung akibat perbuatannya. Jadwal bos sangat padat. Mencoba menghubunginya. Tidak akan mudah. Tapi TN Stone sedang menuju kemari. Starlight. Saat ini kalian mungkin perusahaan hiburan teratas. Tapi saat TN Stone datang, kalian akan tahu arti kehancuran sebenarnya. Seluruh industri akan memboikot kalian. Sean Ladd. Di mana kesombonganmu sekarang? Bisu 1000 bahasa? Tinggal 2 menit. Antiquant Sandiwara ini. Ingin menghancurkan Iren. Dan Ladd Corporation? Di mana kegaranganmu sekarang? Kau hanya parasit pencari harta. Dengar baik-baik, kesombongan datang sebelum kejatuhan. Tinggal 1 menit. Sylvia Kleten. Ini saran kami. Jual Starlink. Sebelum TN Stone datang. Ambil apapun yang bisa didapat. Setidaknya kalian bisa. Menabung untuk Petimati. TN Patel benar. Nona Clayton. Bagaimana kalau Begini? Aku akan beli Starlight. seharga 10 juta yen. Termasuk semua Sam. Sais-tu jus? Nick Matila. Itu saja yang akan kalian dapat. 3. Sean Ladd. Sampai bisu ketakutan, berhenti bergumam. 2. Sebentar lagi kau akan jatuh dari miliarder jadi pengemis. Pasti menyakitkan. 1. Dia sudah datang. TN Stone. TN Stone, Anda akhirnya datang. Zukurla. TN Stone. TN Stone. Itzinkan saya mempakenalkan. Ini adalah CEO Grup Medialab. yang saya ceritakan tadi. TN Ladd. Dan wanita ini Adalah artis berbakat yang kami tanda tangani. Berpotensi besar. TN Stone. Ini kartu nama saya. Suatu kehormatan. Bekerja sama dengan Calliope Studio untuk proyek ini. Ini istri saya. Irene Lyle. Halo, TN Stone. Starlight Entertainment tamat. Pasti Iren sudah memberitahu dia semua hal yang terjadi sebelumnya. Mereka sendiri yang mengundang masalah. Kalau mereka tidak sombong seperti itu, tak akan sampai segini keadaan ini. Terus terang, kita harus fokus pada cari melaraskan dengan Iren dan Tuan Muda Ladd. Korporasi Ladd pasti akan gantikan Starlink dan menjadi raksasa hiburan global berikutnya. TN Stone. Itu orangnya. Bodoh itu yang Ingin menghancurkan kita. Calliope Studio. Yang saya bilang. Apa katamu? Lihatlah semuanya. Sean Ladd dan Sylvia Clayton. Tadi sok jago, sekarang mereka malah kedekatan sampai tidak bisa bicara. Betul. Sean Ladd ini baru saja bilang. Leo Stone, kasih waktu 3 menit. Datang ke Hotel Caesar. Atau Calliope Studio Buba Seketika. Sekarang dia datang. Mereka takut sampai nggak berani kentut. Tentu saja. Orang ini adalah juara di dunia musik. Sosok yang pernah temui dewa musik. Orang-orang kecil, Jilis Tak Ada, apa-apanya. Tuan Stone. Ini sampahnya. Dia pikir karena istrinya CEO Starlight. bisa seenaknya bertindak semaunya. Bukan cuma sok jadi bos di depan umum, tapi juga berani bicara soal pembubaran Calliope Studio kita. dan si jalang di sampingnya. Padahal jelas mengandalkan Calliope Studio untuk membesarkan Starlink sampai sekarang.
Tidak tahu terima kasih. Tak berperasaan. Mendukung penjahat? Terus? Tuan Stone. Menurut saya, kita harus satukan semua perusahaan hiburan untuk memboikot Starlig. Dan menurutku, Lat Media punya potensi besar. Saya yakin Lat Media bisa gantikan posisi Starlig Zeten Unya. dan jadikan Nona Lyle ratu musik generasi baru. Bagaimana pendapatmu? Gue mikirin emak lo. Kenapa Anda memukul saya? Gue pengen bunuh lo. Apa kalian tak? Orang yang di depan kalian ini adalah bos asli Calliope, dewa musik sejati dunia. Yang juga kalian sebut The Godfather of Music. APA? APA? Dia dewa industri musik. Buta tolol. Tuan Stone. Aku difitnah. Mereka yang berbuat. Dua penipu ini menjebakku. Mereka mengkambing hitamkan. Keluar. Mulai saat ini, kamu dipecat dari Calliope. Cari pekerjaan lain. Tuan Stone. Tuan Stone. Pergi kau. Dan kalian berdua. Atas nama Studio Calliope, terbitkan daftar hitam. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan Lat Media atau Iren Lyle akan diblokir dari jaringan Calliope. Korporasi Lat, ini akhir. TAPI, ini mustahil. Grup Media Lab adalah perusahaan terhormat bernilai triliun dolar. Darurat. Tuan Ladi, UAYAN Entertainment, Universal Music, Starlight Media, UD Music dan 20 lainnya memutus hubungan dengan kita. Belum lagi, apalagi, Mereka semua mengeluarkan pernyataan bersama. perusahaan yang bekerja dengan grup Medialab akan masuk daftar hitam industri. Tuan Lad. Tuan Lad. Kau yang undang masalah ini. Lad Media Group dan Irene. Mereka benar-benar. Sudah tamat. Aku tak menyangka, Sean Lat ternyata adalah raja musik legendaris. Kalau 6 tahun lalu, Irene tidak membatalkan pertunangan. Posisi CEO di Starlight Group sudah jadi miliknya? tidak. Itu bohong. Sama sekali tidak. Dia sempetak berguna, mana mungkin dia raja musik. Kalau kau memang hebat. Kenapa di kehidupan lalu, kau begitu gagal? Kehidupan lalu? Hadapi bencana mendadak. Siapapun bisa hilang akal. Irene, tenanglah. Lepaskan aku. Kenapa? Industri hiburan. Bukan kolam jernih. Di balik Gemerlab. Ada keserakahan dan nafsu. Aku hanya ingin kedamaian. Bersama orang yang kucintai. Bukan pakai topeng. Main drama. Sosial terus-terusan. Aku lelah dengan hidup itu. Kau tak pernah terjun di dunia hiburan, mana mungkin kau lila? Sekarang aku paham, kau bukan raja musik. Karyama. Hasil curian kan? Penjeplak. Plagiat? Maksudmu apa? Apa maksudmu Music Titan mencuri lagu hitnya dari orang lain selama ini? Gunakan otakmu. Itu mustahil. Kalau ini plagiat sejati, pasti sudah terbongkar. Bertahun-tahun lalu, tidak masuk akal. Legenda dengan lebih dari 100 lagu hit. Tak melakukan ini. Ko hanya sakit hati. Dan iri. Dia mulutmu, siapa kau berani-beraninya menghina bosku? Penjaga. Bawa orang gila ini ke kantor polisi. Kalau kau lelaki sejati, Akuilah kejahatanmu. sebelum ku kehilangan respek. Gila. Bejenggan. Apa yang kau sambangkan? Sound love kima. Sampah yang kubuang. Si jenius musik MU, tak lebih dari plagiat. Tak berbakat di mata. Seredia Keluar. Bawa perempuan gila ini ke kantor polisi. Tunggu, kau tuduhku mencuri lagu. Kalau begitu, pernah kau dengar di kehidupan sebelumnya? Tidak mungkin, kau menyedihkan. Aku tak pernah. Salah menilaimu. Irene Lyle. Demi hubungan kita, di masa lalu, kubiarkan kau tanda tangan di Starlig, tanpa campur tangan. Wala tahu, Ron Canimal, kau yang memulai konfrontasi ini. Memanas hingga tak bisa diperbaiki, karena kau tak mau mengerti akan kuahit hayalanmu hari ini.
Apa yang kau lakukan? Kau ingin Music Titan menulis untukmu? Baik. Kau akan dapat lagumu. Ini pertunjukan menulis lagu dadakan? Tak kusangka kita bisa mendengar Raja Musik tampil langsung. Itu lagu original yang belum pernah kita dengar? Sudah lama kita tak dengar. Bos tampil langsung. Terakhir kali saat dia menulis lagu untuk istrinya. Dia tak pernah menginginkan, yang dia inginkan hanyalah ketenaran. Ini mengingatkan kita pada pernikahan Iren yang batal 6 tahun lalu, saat dia membatalkan pertunangan demi tuan muda Ladi. Kini setelah dia tahu identitas aslinya, Irene Pasty dilanda penyesalan. Pengabdian dan toleransiku yang buta membuka jalan untuk diva terkasih yang jadi dirimu kini. Benar, orang penting musik seperti Soundlat. Cukup ucap satu kata, bisa mengakhiri karir Iren Lyle. Bahkan, menghancurkan Lat Corporation sepenuhnya. Tapi Soundlat tak pernah membalas. Memilih kompromi terus-menerus. Andai Iren Lyle tak terus mendesak, semi-attack akan berkembang sejauh ini. Disayangi membuat seseorang lebih bersinar. Dikasihi membuatmu istimewa. Sayang, kau pulang. Sayang, pasti lelah sekali. Sedang buat semur daging favoritmu. Wah, terima kasih sayang. Sayang, perusahaan menguasai karyamu. Tapi kesehatanmu milik. Jangan memaksakan diri. Karena kita sama-sama bersalah. Sayang, semur daging sebentar lagi siap. Tak Yuza, nanti aku ada acara.
Mau kemana? Kau, semur daging setiap hari, hakbozen shonlad, seharian kuma, masak dan bersih-bersih, apa lagi yang kau bisa? Nate Lad, segera pulang dari luar negeri. Aku akan menjemputnya. Dia sekarang, Presiden Lat Media Group. Andai kau punya setengah kemampuannya, aku tak akan terjebak jadi, Henyanai Kilas 3. Lagu ini, Judulnya apa? Diva. Sean, kau masih mencintai-ku, kan? Menghadapi ketenaran dan harta yang tetap setia, Miracala Diva sejati, Delalap nafsu, mengejar kesuksesan instan, hanya menuju kehancuran. Kau mempermalukanku. Bukan. Lagu ini bukan sandaran, ini nasihat, ini juga penjelasan untuk kisah cinta kita, penutup. Awalnya, Iren punya kesempatan menjadi istri Raja Musik. Dia sendiri bisa jadi diva musik. Sangat disayangkan. Meski Tuan Muda Lat baik, dibanding Sound Lat, Ibra, Langit dan Bu, bahkan tidak selevel. Menyesal? Untuk apa menyesal sekarang? Sudah sampai di titik ini, semua karena Iren Lyle yang mencari masalah, membuatku menghina Soundlat. Ya. Berdasar persahabatan kami dengan Soundlat, seharusnya kami bisa dapat pekerjaan layak. Tapi kini, persahabatan kita hancur karena Iren Lyle. Dia pantas menerima akhir ini. Sayang. Ayo kunjungi Arya di rumah sakit. Kukra, Iren bisa membantu suamiku mencari kerja, tapi sekarang sepertinya dia bahkan tak bisa selamatkan diri. Sudah cukup, semuanya bubar. Pergi sekarang, pulang ke rumah, lanjutkan hidup kalian. Ayo pergi. Diva. Jalan buntu. Kenapa? Beraninya, Sylvia Clayton jadi diva. Sementara aku dihancurkan, mengapa? Dia berpura-pura, tak berguna sebelumnya. Sekarang menghina, kenapa? Irene, tenang dulu. Kita belum sampai jalan buntu. Bahkan jika Soundlat menguasai industri musik, Kejayan Diva Music. tak bisa lawan bintang film global. Maksudmu apa? Star Glory, Perusa en film. Terbesar di dunia, sedang buat film $10 miliar, sedang cari pemain. Skenarionya Ditulis oleh sutradara legendaris. Dapat peran di film ini, bisa jadikanmu bintang internasional, dan kebetulan kenal Direktur Regional Star Glory. TAPI, pemilihan aktor level film ini. Pasti persaingannya sangat ketat. Bisakah dia mendapatkanku audisi? Uang berbicara, walaupun La DS Media diblokir Starlink dan Calliope, dan nilai pasar kita turun. Setidaknya, kita bisa jual aset senilai $15 juta. Meski kuhabiskan semua uang itu untuk ini, aku akan carikan kesempatan ini untukmu. Terima kasih, sayang. Asal kamu dapat peran, pasti jadi bintang. Pengusaha musik kacangan, Siapa dia sans diri ini? nanti kalau sudah terjadi, mereka bahkan takkan sempat menjilat sepatu kita. Ayo, cepat pergi. Action! Kakugo. Ini. Kuharap kakak bisa dapatkan peran utama untuk Iren. Tolonglah. Kita kan saudara? Tak perlu terlalu formal. Cuma $7 juta saja. Ini hanya simbolis. Kakak. Kau tahu. Naskah ini ditulis oleh penulis legendaris. El sang penulis skenario. Star Glory.
perusahaan film internasional top yang memproduksinya. Dapat peran kecil saja, sudah bisa membuatmu jadi superstar internasional. Nilai pasarmu nanti tak terbatas. Ya, tentu. Kudengar. Lattes Media masuk daftar hitam. Ini satu-satunya kesempatanmu. Kyakugo, aku tak gabungkan dua kartu itu. Ini kelalaianku. Kyakugo, kartu ini juga berisi 7 juta dolar. Santai saja, santai. Sudah kau turunkan. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ini telepon dari L. Sutradara Jackson, bagaimana progres pemilihan aktornya? Aku janji, aku pilih pemain dengan sangat teliti. Naskahmu pantas dapat yang terbaik. Ada apa dengan kalian berdua? Jadi dewa penulisan skenario legendaris, ternyata orang Tiongkok? Tentu saja, Master L bukan cuma orang Tiongkok. CEO Starglory kita, Selena, juga orang Tiongkok. Misi Starglory adalah menyebarkan budaya Sia Agung ke seluruh dunia. Sebenarnya, masalahnya. Kak Hugo, bisakah kau? Perkenalkan kami Dongania? Mudah saja. Di gala premier 7 hari lagi, Master L sendiri akan hadir. Kalian sangat beruntung. Ya. Aku 6 tahun di Starglory, produksi 3 blockbuster, tapi tak pernah ketemu Master L. Kalian muncul. Langsung bisa ketemu dia. Dia semisterius itu? Benar. Selain CEO, Selena, tak ada yang lihat Master L. Bahkan aku cuma punya nomor teleponnya. Kyakugo. Ayo pesta sampai drop. Bos, Anda harus hadir di gala malam ini. Aku terbang dari Eropa, hanya untuk menemui Anda. Anda sudah telepon aku 30 kali beberapa hari terakhir. Kakak, Selena, kau sudah menelepon aku lebih dari 30 kali minggu ini. Tolong tunjukkan undangan. Tidak boleh masuk tanpa undangan. Undangan? Personal tidak berwenang. Dilarang masuk. Ini kan, Raja Industrie Musique? ada masalah, tidak bisa masuk, minta baik-baik. Mungkin kami akan bawa kamu masuk. Hewan peliharaan boleh. Di bangke ini. Kamu. Kau. Sean Ladd, kecewa ya? Apa kira-kira kau akan langsung menyerah, merangka-rangka, minta belas kasihan? Dengarkan baik-baik. Bahkan jika Starlight dan Calliope bersekutu memblokirku. Irene Lyle, tidak akan mengkapai puncak kejayaan. Tidak. Bahkan lebih gemilang. Sean Ladd. Kau tidak panta ada di sini. Jangan mempermalukan diri sendiri. Para tamu terhormat, silakan masuk. Kenapa kalian berdua tidak memeriksa undangan mereka? Coba lihat diri sendiri dulu. Para tamu terpandang ini jelas orang-orang berstatus tinggi. Sedangkan kau cuma numpang makan gratis. Persis seperti itu. Ai Greco. Acara malam ini adalah peluncuran Starry River, bukan penandatanganan Star League. Sean Ladd. Jean-Gon Karimalu. Tidak ada undangan, pergi sana sekarang. Undangan yang kau maksud.
Yang ini? Ini. Boleh saya masuk sekarang? Apa-apaan ini? Boka. Kokari Mazala. Shaunlad. Koberani Sekali. Menyusup ke sini. Kau memalsukan undangan sendiri. Palsu? Tidak mungkin. Ini dikirim Salena, langsung. Salena mengirim ini padamu? Kau pikir dirimu layak? Jika tak salah, kau mencoba menyusup. Hanya untuk memaksakan lagu untuk Tima Film. Dengar. Selama aku di sini, Starry River tak akan memakai lagu kotor Starlight. Shaunlad. Sylvia Clayton Bilan. Fut Nuit Superstar. C'est parti la ronli à l'angi. Dengar ini, musik lawan film. C'est parti Belalan lawan kereta. Apalagi, Lawan Star Glory. raksasa luar negeri. Kau tak layak jilat sepatu mereka. Lain kali palsukan. Yang rapi. Lihat ini undangan asli. Untukmu. Ambil barang palsumu. Dan minggir. Ribut apa ini? Ini. Apa yang terjadi di sini? Manager, ada penyusup di sini. Pakai undangan palsu. Mau nyusup ke pesta. Tapi untungnya. Sudah saya sita undangannya. Benar? Dengan kami jaga pintu, penggembel begini takkan bisa masuk. Penggembel? Manager. Salah tangkap orang? Kau panggil dia apa? Kau tahu siapa ini? Pemegang undangan hitam. Adalah tamu VIP, banket peluncuran produksi. Beraninya kalian, halangi tamu istimewa, lagi nyobek undangannya? Apa? PAK. Saya sungguh, mohon maaf. Anak buah saya buta. Izinkan saya meminta maaf resmi. Nona Salena. Khusus meminta untuk menyambut Anda dengan hormat. Ini kesalahan kami. Dia itu. Tahu saya suka dayam-dayam. Tak perlu kereman. Sekarang, boleh saya masuk? Tentu. Silakan, lewat sini. Manager, siapa orang itu sampai bikin panik? Dia itu, raja hiburan, dunia tak terbantahkan. Kalau mau, Babi Pan. bisa berdiri, di panggung termegah. Denken gemilang. Ibu Lyle memang Cantiknya abadi. cantiknya luar biasa. Pantas saja bisa dapat peran utama di Starry River. Dulu kukira, aku sudah cukup cantik, tapi berdiri di samping. Pagkakairin. Aku langsung kelihatan biasa, kayak figuran. Keberuntungan, bukan, ini bukan keberuntungan, tapi murni bakat. Naskah Starry River ditulis langsung oleh sutradara legendaris L. sendiri, didukung Star Glory Studios, raksasa film dunia, dengan investasi $1 miliar. Mendapat peran utama, bukan kebetulan, ini hasil kerja keras, karisma Ibu Lyle, dan keahliannya bicara sendiri. Benar. Setuju. Setelah film ini tayang, Kakak Iren pasti mendunia, bintang kelas dunia. Kakak Iren, jangan lupa kami nanti. Kalau ada peran kecil, inggar-inggar aku ya. Iya, Kakak Iren, tolong bantu kami. Nanti kalau sudah terkenal. Setelah rilis nanti, kita semua akan sukses. Mari bersulang untuk hari esok. Shaunlad. Pemeran utama, Irene Lyle. Terserah. Produksi film ini sepenuhnya dikelola Salena. Aku tak berhak ikut campur. Irene Lyle, kita pilih Iren Lyle. Apa yang dilakukan penjaga keamanan di gerbang? Sejak kapan kita mengizinkan orang tak dikenal masuk sembarangan? Dia. Tua Nini Luar Biaza. Dialada Landibalik.
CEO Grup Starlig. Godfather Music Pop. APA. Godfather Music Pop. Besar di musik mau apa lagi? Sekuat apapun kekuatanmu, kau tak bisa ikut campur di industri film. Persis, pengaruh industri musik tak bisa saingi film dan televisi. Lagi pula, Nona Lyle ditakdirkan menjadi ratu film internasional. Si bapak musik gadungan ini sama sekali tak berarti dibanding dirinya. Sean Ladd, tak peduli cara menyusup ke sini. Tapi wilayahku sekarang. Wilayahmu? Tentu. Shaun Ladd. Qu'aucun d'attend que. Banquet Starry River. Und numpang sisa. Kan? Baik. Akan kukabulkan permintaanmu dengan lapang. Sean Ladd. Kau sengaja datang mempermalukan diri. Kau. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Cepat, hapus itu. Terima kasih, Nona. Hanya menjalankan tugas. Pilihan, bawakan saya minuman lagi. Segera. Nona Lyle, minuman Anda, sesuai permintaan. Gone malam saya. Maaf sekali. Nona Lyle. Bodo Sirobar. Gone malammu. Maaf, Nona Lyle. Lihat jalan bodoh. Saya sungguh minta maaf, Nona Lyle. Saya akan membersihkannya. Pergi sana. Ini didesain Ethan, khusus untukku di Paris. Harganya $1 juta. Ini tak bisa dibersihkan. Bayar ganti rugi. Tapi, saya tidak punya uang sebanyak itu. Tak punya uang? Cocu Cup Menarik. Bagaimana kalau Aku perkenal kan Kodangan. peluang menguntungkan? benar, aku kenal banyak orang kalangan atas. Jika kau mau kerja sama, 6 bulan, hanya 6 bulan, kau bisa dapat $1 juta. Setuju? Dengar, gadis. Jangan bilang kakak, kejam padamu. Ini aibku, karena kau membantu, SI Pikundang tadi. Suruh dia ke sini. Untuk menjilat sepatuku. Baru kubiarkan kau pergi, bagaimana? Godfather Music Pop. Menjilat sepatu aktris. Ini pasti jadi legenda. Pastinya, bahan utama halaman depan. Seperti burung sejenis. Tunggu apa lagi? Segera minta padanya. Raja musik ini. Paling menghargai kesisian. Ini kesalahanku. Aku tanggung sendiri. Ku sens pas Maziaraka. Tak mampu urus ini. Aku akan menahan. Dan memenjarakan. Baik. Aku kasih kesempatan. Lihat botol-botol di sana, minum semuanya, baru kau boleh pergi. Ko sens pas Tak Berguna. Bisa kau tanggung akibatnya? Akan Kukirimko ke Ponjara Sekaran. Kau mau tanggung sendiri? Baik. Ku beri kau satu kesempatan. Lihat botol-botol di sana, minum semuanya, baru kau boleh pergi. Minum, cepat minum. Terus minum. Habiskan maka kau selamat. Berhenti minum. Mereka incar aku. Tidak mungkin. Aku tak sanggup bayar utang. Ibuku sakit parah butuh perawatan. Adik-adikku, mereka butuh biaya sekolah juga.
Takdir menentukan hidup kita. Beberapa orang dilahirkan untuk melayani. Bagai binatang pekerja. Tanpa orang seperti ini, bagaimana kita pertahankan rasa superioritas kita? Kontras membuat hidup manis. Tepat sekali, saat Starry River rilis. Setelah tayang perdana, kekayaan dan status kita akan mencapai level baru. Minum. Berikan padaku. Sean Ladd, akhirnya muncul juga, mau jadi pahlawan? Baik. Habiskan anggur yang tersisa. Baru dia kulepaskan. Jika tidak, dia harus ganti rugi dan kehilangan pekerjaan. Semua ini karena kau. Nah, baru baik. Tapi untukmu, ini belum cukup. Isi sampai penuh. Minum. Lebih cepat minum. Pahlawan gedangan? Minum. Isi gelas sampai penuh. Habiskan. Minum sekarang. Pahlawan yang menyelamatkan wanita. Minum. Kau. Berani-beraninya menyiramku. Kau. Sean Ladd, kau benar-benar tamat. Kalian yang cari mati. Bagaimana aku tak menyadari, direktur casting film itu bisa kumpulkan kalian para orang tak berbakat ini? Kau cuma mantan, orang musik yang terpuruk. Urusan industri film, bukan ranahmu. Benar. Kau cuma penyanyi gagal. Apa kau paham soal casting? Memang aku tak ahli casting. Tapi paham naskah. Dinginnya galaksi tak berbelas. Bintang sejati terus bersinar. Setiap karakter di sini berhati mulia dan abadi bagai matahari bulan. Sementara kalian sampah masyarakat, burung sejenis. Kalian tak layak main di film ini. Acara hari ini cuma lelucon. Kalian kami tampil. Bukan kau yang tentukan. Irene Lyle. Aku tak ingin ikut campur, berpikir jika kalian punya bakat. Aku bisa maafkan kesalahan dan beri kesempatan. Biarkan kalian hidup. Tapi kini aku sadar. Wanita jahat, berlidah tajam sepertimu, jadi pemeran utama. Akan nodai karya besar ini. Kau. Kira kau siapa? Barani Butte Karabutan D Premier. Orang jahat dan pahit seperti perempuan munafik sebagai pemeran utama. Merusak naskah ini. Kau. Kau pikir diri siapa? Buat masalah di pesta? Ada APA di sini? Kakak Hugo. Dia yang melakukannya. Katanya kau buta, memilih orang sembarangan. Benar, sutradara Jackson. Bajingan ini tak tahu aturan. Sombongkan pengaruh musiknya. Kira prestasi Castle. Bisa invasi industri film kita, dia terlalu tinggi diri. Cuma pecundang industri musik. Benar. Suami CEO Starlight itu. Sidisbu, Godfate Music Pop. Gelar yang megah, sangat menakutkan. Kuma penyanyi. Berani menggonggong di sini? Walau kau Godfather Music. Di dunia film kami. Di depan, Star Glory Studios. Kau cuma segini. Sean Ladd, lihat kita berbalik. Bakat sambangmu, lawan modal nyata, tak berarti. Kira pengaruh musikmu, bikin tak terkalahkan, coba di dunia film. Kau bahkan tak dapat kursi. Bukannya kau bilang, peran utama ini adalah amalmu? Silakan, ambil kembali kalau berani. Jangan khawatir, peran utama ini, milikmu, dan selamanya. Tak ada yang bisa ubah. Terima kasih, Kak Hugo. Jangan khawatir, peran pemeran utama, pasti milikmu. Tak ada yang bisa merebutnya. Tak ada yang bisa mengubah itu. Terima kasih, Kakak Hugo. Benar begitu, bos sudah datang. Ya, dia sudah di sini cukup lama. Ayo pergi. Kau pasti Hugo Jackson, director casting Star Glory.
Setidaknya kau mengenalku. Kakak Hugo. Dia jelas tahu siapa kamu. Dia datang ke sini untuk menjilatmu. Dia mungkin ingin memasang musiknya di film kita untuk mencari ketenaran. Sayang sekali, kau merencanakan dengan detail, tapi pada akhirnya, semua sia-sia belaka. Masih bisa dibicarakan. Kakak Hugo. CEO Starlight Group, Swami Sylvia Clayton, ya? Aku lama mengagumi Nona Clayton. Jika kau bisa mengajak Nona Clayton menemani minum malam ini, aku bisa pertimbangkan. Shaun Ladd. Kesempatan emas. Jangan disia-siakan. Shaun Ladd. Minum bersama kakak Hugo adalah kehormatan yang harus istri kamu hargai. Jangan jadi orang tak tahu terima kasih. Benar sekali. Rebut kesempatan ini. Ribut sekali. Gadis ini terlihat menarik. NAK. Aku berubah pikiran. Malam ini aku mau dia dan istrimu. Menemaniku. Kakak Hugo. Shaun Ladd. Gadis kecil itu lumayan. Hey NAK. Aku ubah pikiran. Malam ini, aku mau dia dan istrimu. Mereka berdua akan temani aku. Kakak Hugo. Shaun Ladd. Berani kau pukul Kak Hugo? Kau benar-benar tidak tahu. Meski kau punya dukungan Starlig dan Calliope Studio, Mangina Star Glory, kau tetap akan hancur. Menentang Star Glory. Dia tak bisa mewakili Star Glory. Konyol sekali. Aku tak bisa wakili Star Glory? Tahukah kau? Pemilihan pemain film ini sepenuhnya tanggung jawabku. Apa kau tahu apa artinya itu? Artinya apa? Bodoh. Naskah film ini ditulis oleh dewa penulis skenario, El sendiri. Setiap naskah yang dia tulis, tak ada yang meraup. Kurang dari 5 miliar. Setiap aktor yang pernah main di filmnya menjadi superstar dunia. NAK. Kau tahu apa artinya itu? Artinya apa? Artinya, setiap aktor di sini akan terkenal dalam semalam. Berdiri di bawah sorotan, Mesak Kalangan Elite. Sebagai sutradara casting, aku mewakili L. Aku punya kuasa menciptakan bintang. Qzat hiburan dunia. Saat melihat mereka harus menghormati. Bahkan Starlight MU harus tunduk padaku. Karena dengan satu kata, aku bisa jadikan kau Sasran Kemerhin Semua orang. Aku bisa buat kau dikucilkan ibu kota hiburan. Aku bisa hancurkanmu total. Raksasa hiburan global harus sungkem saat melihat. Bahkan Starlight kalian harus tunduk padaku. Dengan satu kata, aku bisa ubah kalian jadi Newzoo Master Rocket. Buat kalian dikucilkan investor global. Hancurkan kalian total. Kazambangan datang. Sebelum kehancuran. Shaun Ladd. Saat kau manfaatkan pengaruhmu di industri musik untuk sabotase acara tanda tanganku, menyerangku dan Nate, kubiarkan saja. Tapi sekarang kau berani lawan brother Hugo dan Star Glory? Kau cari Makin tinggi kau melompat. Makin sakit jatuhnya nanti. Kau tahu peribahasa ini? Pertama, kau tak mewakili Star Glory. Kedua, Jeff Ojo Odsoros tak berani bicara. Seperti ini padaku. Kurang ajar. CEO Sikaliber dia. Hanya bertemu denganku setahun sekali atau 2 kali. Starlight kecil kalian takkan bisa tembus ke dia. Parenti Mengertek. Dia sudah putus asa. Benar. Dia merenjak ke Director Jackson. Pakai lagunya untuk BGM, sekarang kehilangan segalanya.
Menyedihkan, perusahaannya hancur. Katak dalam tempurung, sukses di industri musik, dianggapnya tak terkalahkan. Tapi di dunia film, dia cuma orang kecil. Salu. Minta ampun? Sudah terlambat. Sopan Santan Telefonoma. Dulu sangat baik, sebelumnya. Sekarang kau kuma, makang kerdas, penuh omong kosong. Sikap munafik, tak bisa tipu siapapun. Ku sesal tak melihat wajah aslimu lebih awal. Apa? Orang seperti munafik penjila, tak kusadari selama ini. Sungguh kekeliruanku. Apa? Telepon? Telepon apa? Kau ini siapa sih? Dulu kupikir, urusan profesional harus ditangani ahli. Makanya, tak pernah ikut campur dalam pemilihan pemain. Tapi hari ini, kau membuatku takjub. Apa yang kau bicarakan, sikap APA ini? Berani beraninya kau ikut urusan casting? Kau tak punya kualifikasi. Sudah. Kau ini sebenarnya siapa? Menurutmu? Kak Hugo, dia kuma penapu. Jangan termakan omongannya. Maksudnya APA? Kak Hugo, renungkanlah, siapapun yang berhadapan dengan legenda seperti El. Pasti akan mengermati. Dia memanfaatkan kelemahan itu untuk membodohimu dengan dusta. Apa ini benar? Tentu saja, Kak Hugo. Kau tak mengenalnya. Tapi aku telah mengenalnya bertahun-tahun. Dia hanya orang gagal dari kampung kumuh. 6 tahun setelah lulus. Meski tak tahu dengan cara apa, dia merayu Sylvia Clayton, CEO Starlight. Bahkan bisa menembus Calliope Studio. Tapi itu batas kemampuannya. Apa dia mengaku sudah menjadi Raja Musik dan Dewa Naskah dalam 6 tahun? Mustahil. Bagaimana mungkin dia hanya dalam 6 tahun bisa tak hanya menjadi Godfather musik yang disebut-sebut, tapi juga dewa penulisan skenario? Ini tidak mungkin nyata. Kau benar. Penulis naskah ini pastilah orang yang sangat bijaksana dan terbiasa dengan kekuasaan. Butuh puluhan tahun pengalaman hidup untuk mencapainya. Mustahil orang baru seperti dia bisa menulis ini. Tepat sekali. Dia hanya beruntung dengan beberapa lagu populer karena kebetulan semata. Tapi menulis skenario itu di luar kemampuannya. Dia tak mau. Berani-beraninya kau menipu sutradara Jackson sekarang. Kau berani sekali. Main dengan api. Aku hampir terkecoh aktingnya. Boka, nasibmu sudah tamat. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku janji. Bodoh. Sialan. Tangkap bajingan ini. Untuk setiap tamparannya, akan kubalas 10 kali lipat. Plus banggannya, Minger. Ini, lakukan ini. Dan kubuat kau jadi superstar. Tunggu. Ada APA? Tak bisa terus berpura-pura, sekarang takut, kuberi tahu. Sudah terlambat, hari ini kau mati. Sean Ladd, kau mengkhianati kakak Hugo. Kali ini, tak ada yang bisa melindungimu. Bahkan Sylvia Clayton tak bisa menyelamatkanmu. Kakulai. Telepon, SI, dewa penulisan skenario sekarang. Tanya dia. Siapa aku ini? Siapa kau? Agnesi. Bebal yang tak pernah kapok. Tangkap dia. Lumpuhkan dia. Tunggu dulu. Jika kau berbohong padaku, mungkinkah dia benar-benar dewan penulis legendaris? Oh? Lalu apa yang baru kita lakukan? Ini mustahil. Dia tak mungkin kuasai musik dan film sekaligus. Sama sekali tak mungkin. Benar. Kebetulan. Ini hanya kebetulan. Tidak. Ini bukan kebetulan. Dia pasti sudah merencanakan itu.
bersekongkol dengan staf hotel. Untuk menyiapkan ini sebelumnya, mereka mengatur waktu telepon. Tepat terjadi sekarang. Calo Tidak. Mana mungkin ini kebetulan? Dia juga Calo Mereka Tidak. berkomplot sebelumnya. Mangapadia Bantu Shaunlad, Jangan tertipu musliatnya. Jadi inilah kebenarannya. Hampir tertipu oleh Sayal. Kau brengsek lisik. Kurasa, dia cuma main akal licik. Begitu Dewa L angkat telepon, sifat aslinya akan terlihat. Tepat sekali. Saat Dewa L mengangkat, dia tamat. Irene Lyle. Kalian benar-benar tak mau menyerah sampai akhir. Tidak bisa tersambung karena aku tidak mengangkat. Berhenti berpura-pura. Kau akan menyesal nanti. Irene Lyle. Kalian benar-benar tak berhenti sebelum lihat peti mati. Tak bisa terhubung karena aku tak menjawab. Berhenti berpura-pura. Kau akan menangis sebentar lagi. Terhubung. Semuanya diam. Ayolah. Kakang Hugo. Biarkan semua mendengar. Suara Elgod. Marie se mue à Saxican. Bagaimana Soundlad dan Starlight-nya akan tumbang. Elgod. Maaf. Menelepon larut begini. Ada masalah di sini. Aku butuh konfirmasimu. Elgod. Aku tahu. Meneleponmu sekarang mengganggumu, tapi seseorang di sini memalsukan dirimu. Jadi, Shaunlad, apa yang lucu? Kau suruh aku diam tadi. Sekarang kau menangguh. Aku berbicara, ini konyol. Apa? Beraninya kau. Elgod telah jawab teleponku. Berani beraninya kau. Masih berpura-pura jadi dia. Kau menggali kuburan sendiri. Mungkin bukan aku. TAPI kau. Yang Tamat. Hugo Jackson. Kau mengecewakanku. Hugo Jackson. Kau mengecewakanku. Apapun yang terjadi padaku. TAPI kau. Sudah tamat. Hugo Jackson. Kau sudah mengecewakanku total. Hugo Jackson. Kau sudah mengecewakanku total. Jadi kau, L legendaris itu. Shaunlad. L. L adalah inisial margamu. Hugo Jackson. Kau memalukan. Sebagai sutradara casting, peranmu sangat vital. Kau memegang nasib film ini di tanganmu. Itulah mengapa kuberikan wewenang ini pada profesional yang kompeten. TAPI kau menyalahgunakan wewenang ini untuk mengertak dan pamer. Kataku, aktor mana di sini yang benar layak memerankan peran ini? Berapa banyak komisi ilegal yang kau ambil? Berapa transaksi gelap yang kau lakukan? Kau dipecat. Dan kalian semua, kontrak dinyatakan batal. Kau tak layak membintangi filmku. Tidak. Kami semua korban. Skma Irene Lyle. Dia menghancurkan kami. Irene Lyle. Dia pemeran utama, kami tak bisa melawannya. Jadi kalian bersekongkol dan mendukungnya. Tak ada alasan. Kenapa kau di sini? Kau lagi. Sudah selesai. Hancur total. Tidak. Belum selesai. Shaunladanya. Penulis naskah biasa. Hak naskahnya telah dijual pada Star Glory. Jadi, Broder. Dia tak bisa memecat atau batalkan kontrak kami. Kau benar. Shaunladanya. Seorang penulis skenario. Tapiak Film. Dari Starry River. Kini milik grup Star Glory. Jadi, Bang Hugo. Dia tak bisa memecat atau batalkan kontrak kami. Kau benar. Shaunlad.
Aku akui. Aku tak menyangka. Kau adalah L yang legendaris. Tapi Starry River. Accept milik kami. Grup Star Glory pemiliknya. Kau tak berhak ikut campur soal pemilihan pemain. Apalagi memecat. Jika dia tak bisa, lalu siapa yang bisa? Nona Selena. Apa yang bawa ke sini? Mengapa aku datang? Andai tak datang, takkan kulihat drama yang kau tampilkan ini. Starry River belum mulai syuting. Tapi kau sudah membuat drama sendiri. Nona Selena. Aku tak tahu. Dia adalah penulisnya. Lagipula. Kami pegang hak cipta atas naskah ini. Apa yang bisa dia lakukan? Bodoh. Tak sadarkah kau? Siapa dia sebenarnya? Bos. Lama tak bertemu. Bos. Apa artinya ini? Apa maksudmu? Soundlat ternyata pemilik Star Glory Pictures? Kalian para bodoh. Pria di depan kalian, pemilik Star Glory Pictures dan grup Starlight. Dia legenda, Raja Industri Music, dan dewa penulis skenario. Kalian tolol buta. Kalian sedang melihat pemilik rahasia di balik Star Glory Studios dan Starlight Group. Sang legenda, Godfather Music, dan genius penulis skenario. Bagaimana kau punya bakat sehebat ini? Mengapa? Seumur hidup ini, kau telah membantu banyak orang mengubah nasib mereka. Tapi kenapa aku yang kau incar? Apakah sangat membenciku? Aku tak pernah berniat untuk membalas dendam padamu. Tak pernah ingin menyasarmu. Selena, aku sudah sangat sabar. Berkali-kali mengalah. Kau terus memprovokat. Tak kenal henti. Situasi sekarang ini adalah ulahmu sendiri. Kau yang undang masalah ini. Aku yang undang? Bos, apa kami pecat semua aktor ini? Soal peran utama wanita, apakah masih kosong? Bagaimana kalau memulai aku? Pemeran utama sudah ditetapkan. Dia yang terpilih. Dia terlihat polos dan segar. Ada apa? Aku CEO, Star Glory Studios. Selamat, calon ikon film dunia. Apa? Mari kita beri selamat kepada Helen Shaw atas kemenangannya di Festival Film Cannes. Aktris terbaik, menjadi bintang internasional. Aktris terbaik. Aktris terbaik. Mari kita beri selamat kepada Ibu Helen Shaw atas kemenangannya meraih penghargaan aktris terbaik di Festival Film Cannes sebagai ikon sinema global. Aktris terbaik. Aktris terbaik. Yang terhormat para kolega terkasih dan penonton tercinta. Alam semesta mungkin luas, tapi percikan terkecil pun tetap menyala. Saya berterima kasih sepenuh hati pada penulis skenario jenius L film ini yang mengubah takdirku dan membuktikan bahwa sinar sejati bukan di bawah sorotan, melainkan berasal dari jiwa-jiwa biasa dalam momen penentuan. Cahaya sejati tak pernah milik sorotan. Apa aku benar-benar salah? Selamat, Master penulis skenario Lagi, d'un temps global. Hasil didikanmu. Bukan ku yang membentana. Dia bersinar karena kemampuannya sendiri. Ada apa? Tidak ada. Hanya, tiba-tibalah. Dengan dunia gemerlap ini. Mungkin beli pulau, hidup tenang. Sudah kubeli. APA. Arya Tasap sudah di sana. Ayah,
Kapan ayah datang? Aku sangat merindukan. Sebentar lagi,